saya Diva Ardiani dengan NIM 24030800046. Dalam video kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan mengenai peta, mulai dari unsur-unsur peta sampai proyeksi wilayah kutub. Yang pertama yaitu ada unsur-unsur peta beserta fungsinya dalam membaca peta. Nah, peta sendiri memiliki beberapa unsur penting supaya mudah dibaca dan juga dipahami. Yang pertama yaitu ada judul peta. Judul peta berfungsi untuk menjelaskan isi atau tema dari peta. Yang kedua yaitu ada skala peta yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan juga jarak sebenarnya di lapangan. Yang ketiga ada legenda yang menjelaskan arti simbol-simbol dari yang digunakan pada peta. Yang keempat yaitu ada arah mata angin yang berguna untuk mengetahui arah selatan, utara, barat, dan juga timur. Yang kelima yaitu ada simbol peta yang digunakan untuk menggambarkan penampakan alam atau buatan manusia. Yang keenam yaitu ada garis tepi peta yang berfungsi sebagai batas wilayah gambar peta. Yang ketujuh ada sumber dan tahun pembuatan peta yang menunjukkan keaslian dan kapan data tersebut dibuat. Dan yang terakhir yaitu ada koordinat atau grid yang membantu menentukan lokasi secara tepat di permukaan bumi. Untuk yang pertanyaan yang kedua yaitu jika saya menjadi pembuat peta di Badan Pertanahan Nasional dan akan membuat peta dengan lahan perumahan seluas 1000 meter persegi, saya akan menggunakan skala besar. Alasannya karena skala besar seperti 1:500 atau 1:1000 yang menampilkan wilayah yang kecil, karena luas lahannya hanya 1000 meter persegi, sehingga memerlukan ketelitian serta detail yang tinggi dalam penggambarannya. Nah, peta dengan skala besar ini cocok untuk menggambar lahan, perumahan, atau lahan bangunan. Sedangkan peta dengan skala kecil itu digunakan untuk wilayah yang luas seperti kota, provinsi, atau negara. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu peta apa saja yang diperlukan untuk menentukan lokasi pendirian sekolah. Nah, antara lain yang pertama yaitu ada peta kepadatan penduduk. Nah, peta ini digunakan untuk mengetahui daerah yang banyak penduduknya dan juga membutuhkan fasilitas pendidikan. Yang kedua yaitu ada peta penggunaan lahan, supaya lokasi sekolah yang dibangun ini tidak berada di lahan pertanian ataupun kawasan industri. Yang ketiga yaitu ada peta topografi, supaya sekolah itu tidak berada di daerah yang rawan longsor ataupun sering terjadi bencana alam. Yang keempat yaitu ada peta jaringan transportasi, supaya agar akses jalan menuju sekolah itu mudah dijangkau oleh siswa dan juga guru. Nah, kombinasi dari beberapa peta tersebut membantu untuk menentukan lokasi sekolah yang strategis, aman, serta bermanfaat bagi siswa dan juga guru serta masyarakat sekitar. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu ketika saya akan membuat peta wilayah kutub, proyeksi apa yang akan saya gunakan? Yaitu proyeksi azimutal atau sering disebut sebagai proyeksi kutub. Proyeksi ini cocok karena pusat proyeksinya itu berada di salah satu kutub bumi, sehingga bentuk dan luas wilayah di sekitar kutub bisa ditampilkan dengan lebih akurat. Berbeda dengan proyeksi silinder atau kerucut yang cocok untuk wilayah lintang tengah dan khatulistiwa. Logikanya, proyeksi azimutal ini memusatkan pusat di kutub, sehingga jarak dan arah dari pusat peta tetap benar, dan distorsi di sekitar kutub menjadi paling kecil dibandingkan proyeksi lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang unsur-unsur peta, skala, jenis peta yang diperlukan, dan proyeksi wilayah kutub. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!